Gampang matiin aja pas lagi maksiat. Ini kenapa udah maksiat berpuluh-puluh tahun misalkan masih hidup juga. Karena Allah nungguin. Kabar baiknya Allah lihat hasil akhirnya. Masih punya peluang husnul khotimah, bismillah. Husnul khotimah. Dan husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi perkara mati sedang apa. Kalau perkara mati karena apa, contoh, kok meninggalnya gara-gara COVID nih kok, aduh kasihan, tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Ih, Masya Allah. Kemarin ada Ustadz Yahya Waloni juga ya, wafatnya ketika lagi khutbah Jumat, Masya Allah. Hari Jumat, hari Idul Adha. Masya Allah. Lagi berbuat kebaikan dalam keadaan wudhu menghadap kiblat. Masya Allah. Ya, daripada misalkan kok meninggalnya di masjid, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker, jatuh, ketimpa. Ya, jadi kebaikan juga. Jadi udah yuk, istilah yuk. Dosa pasti ada, nggak mungkin atuh nggak ada dosa. Dan kok ini ngaku ada banyak dosa, tapi kok sok-sokan ini kajian menasehati. Nasehatin diri sendiri kalau mau jujur mah. Dan berusaha nggak gunain sisa umur dari Allah ini untuk ya jadi kebaikan. Karena kalau misalkan Allah matiin kapan aja gampang. Ternyata nggak dibikin mati, berarti kita dikasih kesempatan dong. Pas udah dikasih kesempatan, kita nggak gunain buat dengan baik gitu, dengan ngaji, dengan dakwah, dengan kebaikan. Ya, atau terus jadi apa? Kayak misal kita ngelihat orang, ya Allah, orang teh bisa nggak ya ke surga? Harus jawabnya bisa, karena kita tahu dosa dia nggak sebanyak saya. Mau dia sholat zuhurnya 2:30 kek, asarnya 5:30 kek, subuhnya 5:30 kek, tapi dia nggak pernah jadi bandar judi kayaknya tuh. Nah, Allah yang mudah matiin kita kapan aja. Tapi terus diri ini nggak mau ngaji lebih banyak, dakwah lebih banyak, belajar lebih banyak, nggak tahu diri itu rasanya berarti. Maka yuk istilah yuk, jangan sia-siain kasih sayang dari Allah, dan jangan lihat pemberiannya saja, tapi lihatlah yang memberi. Kayak contoh ya, kamu kalau dikasih pulpen sama Koko mungkin biasa aja, Allah pulpen dari si Kodenis doang, ini buang juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu dikasih pulpennya sama Rasulullah, misalnya, itu kayaknya kamu jaga dengan nyawamu itu. Nggak akan hilang, kalau perlu dibingkai, dijaga di brankas. Kalau ada yang nyolong, rela, mendingan gue yang mati daripada pulpen yang hilang. Kenapa? Karena ngeliat yang ngasih. Nah ini, kita dapat waktu, dapat kesempatan, dapat ilmu, dapat hidayah. Semuanya dari Allah. Terus kita sia-siain gitu-gitu aja. Adalah banyakin tobat aja. Solusi dari semua masalah itu aslinya mah tobat, termasuk penyakit fisik bahkan, ya. Dan apalagi kalau mau kita ngobrolin sama medis ya, ada kaitan yang banyak sekali antara penyakit fisik sampai akhirnya nyambung kepada ya dosa-dosa, ya. Maka Koko dulunya seperti itu, gimana di kasino itu seperti apa, uangnya katanya banyak, kenapa berhenti? Koko berani bilang ya, kalau misalkan nanti, naudzubillah, mudah-mudahan enggak, tapi kalau kalian mengalami apa yang dulu Koko alami juga, ujung-ujungnya pasti berhenti juga gitu. Kenapa? Satu, tidak seenak yang dibayangkan. Orang kan ngebayangin punya banyak duit enak kan karena satu hal. Kenapa? Karena dia belum pernah kaya. Jadi ngerasa kayaknya banyak duit itu enak. Tanya gak orang yang udah beneran banyak duit dari sononya. Tanya cita-citanya apa, nggak akan jawab kaya dia. Karena udah. Dan belum tentu dia sebahagia kita kalau mau jujur, apalagi kalau sumber duitnya haram ya, dan yang Koko lakuin sana kan juga jelas haram. Paling nanti akan ada harinya misalkan, oh ya udah tapi kan belum pernah kaya kok, lumayan enak kok pernah kaya, ya udah sana sok punten ya, sana sok cobain kaya gitu ya. Nanti makanya ada istilah OKB, tahu istilah OKB kan, orang kaya blow on. Ya lebih tepat nih. Jadi akan ada harinya nanti dia misalkan ngerasa, wah udah bisa beli segala-galanya, dia akan cobain semua makanan yang paling mahal. Tapi juga akan ada harinya dia ngerasa, ya Allah gini-gini aja, daging udah. Steak Wagyu tenderloin import seporsi 1,6 juta cuman sekedar tutup gelas. Sama bedanya sama tempe bacem, cuman 5 cm ternyata. Kita aja penasaran gimana ya daging semahal itu rasanya saya enak apa? Enggak, sok udah bisa. Bedanya cuma 5 cm di sini doang. Di lidah. Ya kalau cadel 3 cm malah bedanya, karena lidahnya lebih pendek ya. Dan kalau misalkan ketelan, ya lebih sama lagi. Kayak kenyang makan tempe sama kenyang makan daging udah sama aja. Apalagi keluarnya sama-sama bau ya. Nggak akan ada makanan, ini kenapa makanan mahal begini? Iya, karena keluarnya nanti wangi kok. Enggak, pasti bau. Nggak mungkin jadi wangi ya. Jadi baru aja nyobain. Singkat cerita,
selagi judulnya dunia, dunia itu bisa bikin bosan, teman-teman. Kalau kalian ngerasa dapat 100 juta per hari itu nikmat, coba tolong ngerasain dapat 100 juta setiap hari bertahun-tahun. Biasa aja, demi Allah. Biasa aja. Ini kata orang yang udah ngerasain soalnya. Biasa aja. Kata kita aja enak. Ya. Karena ya di dunia juga terbatas gitu. Tapi kan kok bisa beli rumah, langsung jadi. Kalau misalkan beli yang udah jadi, suka dengan desainnya? Enggak. Kadang udah dicat merah juga bisa kepikiran tuh, aduh merahnya saya pengen merah burgundi, ini mah merah marun. Stres. Di saat yang orang lain gak punya rumah. Anggaplah tapi kan bisa beli isi barangnya kan spring bed mahal, apa TV segala mahal. Kalau udah ada beli, di dunia mah gitu. Harus milih lagi dulu, gotong-gotong dulu, rapihin dulu. Setting-setting lagi dulu. Tidak seenak di surga yang segala pengen langsung ada gitu ya. Jadi selagi judul dunia teman-teman kita masih bisa bosan. Betulan masih bisa bosan. Hari ini dulu kamu dikasih uang jajan 50.000 waktu kelas 2 SD. Mungkin girangnya luar biasa. Hari ini tiba-tiba bos kamu bilang, "Hai, kamu besok naik gaji ya." "Berapa, Bos?" 50.000. Nanaonan, Bos. Gitu mungkin jawabnya. Ya. Padahal dulu senang banget ya enggak. Di dunia masih bisa bosan. Yang kedua, ketika sudah bosan, jenuh, Koko mikir, mungkin Koko cuma kurang kaya kali ya. Makanya ngerasa jenuh, bosan. Gaul lah sama yang lebih kaya, bismillah. Yang lebih kaya, lebih stres lagi ternyata. Aneh-aneh lagi masalahnya. Masalah kayak gimana? Kayak contoh mereka bisa stres. Ya, ngelihat di seberang restoran tempat dia makan, di seberangnya ada ya warung tenda kayak pecel lele kalau kayak kita mah. Ngelihat di warung tenda itu ada seorang ibu lagi disuapin jeruk sama anaknya. Dikupasin sampai bersih, serabut putihnya juga dianterin ke bibir ibunya. Bahkan tangannya udah siap di bawah bibir ibunya untuk menerima buangan biji. Itu bandar-bandar judi yang lebih kaya itu bisa stres ngeliat kayak gituan. Anak gua nggak pernah tuh berbakti kayak gitu. Nyoba ngehibur dong. Anak lu kan kuliah di Jerman kok, kuliah di London. Yang di sana kebanyakan Chinese juga ya. Jadi saya manggil mereka Koko juga. Itu anak kurang ajar kalau misalkan gak minta duit, nggak ditelepon juga di reject, minta duit baru nelpon. Ya bini lu kan baru lu beliin BMW kemarin. Nih supir baru ngirim foto nih. Dia bawa berondong ke mobil itu, berzina di mobil baru itu. Hidupnya kok kayak gitu. Jadi singkat cerita, mereka juga nggak mau selamanya hidup kayak gitu. Dan yang ketiga, kau masih mikir, enggak, pasti ada orang yang di dunia judi ini benar-benar lama dan berakhir happy ending. Happy ending itu umur tua, tinggal di rumah hangat, dikelilingi anak cucu yang pada pinter, sukses, kaya, lucu, berprestasi, juara olimpiade, yang satu bakat renang, juara olimpiade. Kayak gitu dah yang enak-enak gitu ya. Uang banyak nggak habis-habis. Aset banyak. Anak-anak berbakti semua. Dikelilingi istri yang setia, yang gitu-gitu lah ya. Anak-anak yang baik budi. Keliling ke kasino-kasino yang ada di sana. Ini kemana pendirinya? Udah mati, kena HIV/AIDS. Ini kemana pendirinya? Ada yang masih di penjara kan, dikhianati anak buahnya. Ini kemana lagi pendirinya? Ya dia tetap kaya sih, kan nyarinya masih tetap kaya kan. Tapi kan agak gila ya, karena anaknya mati overdosis narkoba semua. Gitu. Jadi ya sebegitu ya. Dunianya bisa mulai membosankan. Mau apa sih? Di situ bisa. Dunianya mulai membosankan. Yang di sana juga nggak pengen selamanya. Dan yang udah bener-bener lama nggak ada yang berakhir bahagia. Jadi udah sadar nih, saya mau sampai kapan, cepat atau lambat harus berhenti juga. Tinggal pilihannya berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Masa nunggu dipaksa dulu. Kebanyakan orang kan, ya kayak misalnya contoh ya, ada orang jadi playboy. Kan nggak mungkin jadi playboy selamanya gitu kan. Paling cuma berubah dari playboy konvensional jadi playboy syariah gitu ya. Mulai ngejar ukti-ukti gitu. Mulai modus-modusin dengan sok-sokan ta'aruf gitu-gitu. Bahasanya kalau biasa, hai cewek jalan sekarang jadi assalamualaikum ukti, kajian yuk ya gitu-gitu ya. Hati-hati ya, ada 2 spesies, ada buaya hijrah, ada playboy syariah. Tapi kan mentok atuh sama umur, bisa jadi penjahat selamanya. Nanti akan ada usianya, jangankan berbuat jahat lah. Pengen main perempuan yang nanti udah nggak mau kitanya soalnya udah kisut.
Jangankan berbuat maksiat, makan emping aja udah asam urat, ya. Makan minyakan dikit, kolesterol. Serba salah. Makanya kita kalau diperhatikan kenapa yang di masjid, yang jadi orang baik, yang dermawan, kebanyakan yang udah mohon maaf ya kakek-kakek. Ya atuh wajar, udah mentok soalnya, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah Bandan pernah merasakan kecewa oleh segala-galanya, kecewa sama kerjaannya pernah, bergantung ke harta, kecewa dengan hartanya pernah, hilang begitu aja. Udah semua udah lengkap. Tinggal satu aja mungkin yang dia rasa tidak akan mengecewakan, yaitu udah Tuhan Allah. Ya. Maka udah istilah apapun masa lalunya, kabar baiknya selagi kita nggak langsung mati setelah beres maksiat, Allah masih nungguin kita tobat. Tinggal kita mau gunain atau enggak kesempatan tobatnya. Yuk mau sisain untuk banyak diskusi, tanya jawab ini juga sambil banyak yang komen. Saya selain dulu juga ke Abah Lucky, sambil itu juga sambil jelas. Oh iya ya, hati-hati yang kalau suka lihat main di medsos, ada banyak sekali kok rasa yang bikin editan pakai AI, seolah video Koko mempromosikan judi online. Ya itu jangan ada yang ya, karena memang ya mereka nggak suka kali ini bocah ngomong terus tentang pemberantasan judi online, dibongkar-bongkarin sehingga akhirnya ya diedit pakai AI, digerakkan bibirnya seolah mempromokan. Cara lihatnya gampang, satu udah kelihatan sih itu AI. Dan kalau misalkan itu beneran dari Koko, pasti kan Koko postingnya di akun resmi Kokonya, baik di TikTok ataupun di Instagram. Tapi nggak ada kan? Coba lihat akun yang posting video-video promoin judi online itu pasti akun-akun nggak jelas, akun-akun bodong. Jadi jangan gampang percaya lah. Jelas. Lagian kalau udah ada iman di hati, mau yang promoin siapa juga nggak yakin betul. Masa iya ada judi halal, judi barokah, mana ada ya. Jadi jangan percaya yang gitu-gitu ya istilah. Yuk, Bah silakan. Terima kasih jazakallah khair kepada Kang Denis. Suara saya jelas ya, Kang Denis ya. Jelas, Bah, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Masya Allah, tadi kita dapat nasihat atau tamparan gitu ya. Jadi Kang Denis ini dikasih Allah anugerah kalau ngomong ada gizinya gitu. Jadi kalau kita melihat beberapa orang kan kalau ngomong ya asal ngomong gitu, tapi ketika Kodenis ngomong itu serasa ya memang nampar gitu. Ya, oke, baik pemirsa teman-teman, boleh nanti mau interaksi, tapi saya mungkin ada beberapa pertanyaan kok terkait sama cerita gitu ya. Jadi mungkin banyak yang tidak tahu ya atau banyak yang belum tahu bagaimana kemudian koordinasi itu berbalik gitu ya. Titik baliknya itu kalau bisa diceritakan kapan gitu ya, dari secara kalau misalnya ada bulannya, tahunnya, dan seterusnya. Itu Baik. kapan? Baik, bismillah. Jadi saya itu di Thailand mulai dari 5 Februari 2014, Bah. Berakhirnya pulangnya 15 Maret 2017. Jadi tepatnya 3 tahun, 1 bulan, 10 hari. Kalau benar-benar dihitung per ininya ya. Jadi selama 3 tahun itu yaitu dia berproses dari yang awalnya kerja, akhirnya berhenti sampai akhirnya membuka kasino sendiri itu. Sampai akhirnya dengan semua yang tadi ya, kejadian-kejadian yang saya nganggapnya disesali, tapi banyak sekali kuliah kehidupan yang bisa diambil hikmahnya sih. Yang mungkin blessing in disguise-nya, kalau mungkin istilahnya benar-benar hidup lurus aja begitu, terus tahu-tahu dibukain dunia segamblang-gamblangnya, mungkin goyang gitu. Tapi karena ya udah kenyang duluan di sana gitu. Jadinya akhirnya kalau misalkan kayak sekarang dakwah ngaji juga enak untuk jawabnya. Kau ngundang kok berapa gratis, udah enak. Nah, kalau pengen sekedar nyari duit lagi mah jelas banyak kan jadi bandar judi bah daripada ngarepin amplop kajian. Ya. Jadi lebih ya itu kuliah kehidupan lah ya. Nah, dan dengan semua yang tadi dialami kayak kejadian-kejadian yang kayak tadi ya. Itu akhirnya memutuskan kan akhirnya untuk pulang. Jadi tapi waktu sebelum pulang itu sempat takut juga, bah. Karena kalau di Indonesia mulai dari mana lagi, masa dari nol lagi menghilangkan meninggalkan penghasilan segitu banyak gitu istilahnya. Itu begitu pulang itu belum Muslim ya, Korea sudah. Sudah, Wah, sudah. Saya sudah tahu Islam tuh udah lama. Apalagi ibu saya juga Muslim sebetulnya.
Cuman kan Hmm. saya memang TK sampai SMA sekolah Katolik. Udah gitu Hmm. lama tinggal dengan nenek, jadi beliau Buddha, saya dikasih makan babi dan lain-lain gitu. Oh. Jadi udah taunya udah lama, tapi akhirnya ketika pengen pulang itu takut bah mau mulai dari mana. Karena dulu Ya. ngerasanya so pinter, nggak nemu anak seumuran yang lebih kaya dari saya gitu. Rumah pertama yang Hmm. saya beli itu umur 22 tahun. Tapi ya jelas dari uang haram ya, sama sekali tidak bisa dibanggakan. Nah, ketika lagi takut sama masalah rezeki itu, masih di kantor judi, kasino, bosen namanya orang bosen kan biasanya ngapain lihat handphone kan, lihat YouTube. Saya belum masukin apa-apa di YouTube, langsung ada video yang udah muncul udah dari sononya aja. Begitu dibuka udah langsung stok video yang ada tuh udah langsung ada tuh. Ada kajiannya ini Agim, indek potongan terkait Oh. yang takut sama rezeki, tonton inilah kurang lebih kayak gitu ya. Hmm. Ceritain tentang janin. Janin itu kata beliau di dalam perut ibunya emang bisa apa? Kerja nggak bisa, sholat nggak bisa. Tapi ibunya makan apapun, Hmm. jengkol, petek, redok, segala macam apapun itu. Allah ubah gitu ya, ampasnya dibuang, nutrisinya diambil, dialirkan masuk kepada plasenta ke janin, janinnya tumbuh. Pertanyaannya kan sederhana, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janinnya? Ya. Rezeki yang datengin janinnya. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa minta, bisa sujud sama Tuhan. Tuhan, mau segitu ragunya sama Allah, segitu takutnya sama Allah, segitu takutnya masalah rezeki. Hmm. Ya itu sesuatu yang kata saya teh, iya iya bener pisan eta teh, tapi kok nggak kepikiran. Ternyata saya teh sedongo itu berarti. Jadi ya udah kan saya langsung tutup YouTube-nya, Hmm. tiket pulang, Hmm. ngaji sengaja nyari untuk bisa nyari di Darut Tauhid. Akhirnya dapat ada itu program kader dakwah, Ya. daftar di Darut Tauhid, nyantren di sana. Oh. Sengaja biar apa? Ganti situasi, karena kalau enggak kebanyakan yang bikin kita tergelincir lagi dan lagi kan sebetulnya lingkungan ya, dengan akhirnya memaksakan diri masuk ke lingkungan yang benar-benar berbeda, apalagi waktu di pesantren nggak boleh pegang handphone bah, jadi kan Ya. yang mau ngajakin balik lagi juga nggak ada akses gitu. Hmm. Dan ya maksain, istilahnya malas sholat, malas ngaji, paksain ngaji, karena pernah dapat nasihat karena memang lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Ya. Ya kudu maksain gitu. Dan kenapa kok abis nonton video itu langsung pesan tiket Langsung gitu berubah. aja? Karena emang kalau itu mah karakter ya, kebiasaan dari dulu zaman masih bisnis, baik yang bisnis putih maupun bisnis haram. Jadi kan kita kadang bisnis itu kebanyakan orang meeting doang nggak dijalanin. Ya. Nah nggak dijalanin kan jadi omong kosong gitu, harus ada tindakannya. Jadi setiap kali dulu ada kepikiran ide bisnis apa, jalanin gitu. Jangan nunggu entar momentumnya hilang duluan, orangnya males-malesan duluan gitu. Hmm. Jadi setiap kali ada yang kayak gitu, wah ini kalau saya besok-besokin lagi berubah pikiran nih, mendingan pesan tiket sekarang. Jadi akhirnya saat itu. Ada yang nanya juga tadi usia berapa waktu itu, Koko usia 25 deh, 25 menuju 25 26. Dan di pesantren itu pun akhirnya ketemu jodoh, ketemu Teh Yunda. Ya. Dan ya udah di situ rasain. Kalau ini tuh apa namanya terkait sama, jadi kan tadi sudah memilih untuk pindah gitu ya ke balik ke Indonesia, kemudian nyantri. Nah, setelah itu tantangan terbesarnya apa ketika sudah memutuskan untuk berubah untuk hijrah itu? Jadi ada fase pembersihan duit haramnya dulu, wah. Oh, ada. Jujur saya pulang itu bawa tabungan banyak. Oh, gitu. Meskipun tinggal beberapa ratus juta doang sih, ya Hmm. haram jelas tapinya, ya nggak bisa dibanggain. Dan mungkin kata Allahnya gini kali ya, cenah mau tobat, masa uang haramnya nggak dibuang, disimpan kene. Ya ini mas saya ngelamun aja gitu ya. Iya, Ya iya. Allah terlalu melekat di hati ini ya Allah. Oh tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Nah jadi saya teh Hmm. ditolong banyak orang, Bah. Siapa yang nolong? Tukang tipu pada datang semua, ya. Jadi Oh, ada yang begitu nyampe nggak usah nyari bisnis, cara bah. cara uang dapetnya gitu ya. Lu kan berhenti bisnis di sana, harus bisnis dong di Indo. Nih gue teman dari lama, ini proposalnya lo tinggal taruh duit segini tiap bulan, keuntungannya segini. Menguntungkan bukan? Apakah ini jawaban dari hijrahku? Apalagi sepanjang perjalanan kan nyari, oh apa sih keutamaan hijrah, apa sih keutamaan tobat gitu kan? Apa ini jawaban hijrahku? Begitu ditransfer dari hari itu sampai hari ini, batang hidungnya tidak terlihat lagi, udah we hilang. Ada yang dibikin ketemu sama orang sama-sama jujur, dibikin gak laku, bangkrut. Intinya mah habis bah, sampai mulai dari nol lagi, sampai akhirnya jadi dulu di Dago
jualan kaos kaki di emperan 10 ribuan kalau lagi Car Free Day. Terus pandemi, lowongan pada yang dibuka ketika pandemi, lowongan yang tambah banyak tuh kurir. Jadi kerja di JNT, nganter-nganterin paket, naik motor masuk ke dalam-dalam gang. Luar biasa kurir itu. Teman-teman hargain kurir ya. Kurir itu jas hujan dia cuma bawa satu, mendingan buat barangnya daripada badannya. Karena insya Allah itu teman-teman kurir itu. Begitu. Dan ngambek lah intinya cerita. Nanaonan nih kiki percuma yang nonggeng sujud bebeakan ki yang mendingan gak balik lagi gitu istilahnya. Tapi setelah akhirnya ditelusin bertahun-tahun kan akhirnya ada pemikiran bahwa oh iya ya itu teh pertolongan. Sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Kalau misalkan ternyata hijrah tobat masih sambil makanin duit haram mau mana bener mau balik nggak akan beres ya. Buang sendiri nggak sanggup. Ya udah ditolong ya. Kenapa waktu itu ngambek sedih? Sederhana. Tuhannya saya duit berarti. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit nangis. Ya. Allah. Udah. Nah, kalau orang-orang yang di sekitar kok. Kalau orang-orang yang di sekitar apa circle-nya Koko itu siapa yang paling paling besar pengaruhnya atau kuat untuk memperkuat ya hijrahnya Ko Denis juga? Sebelum ketemu istri dan keluarga, alhamdulillah banyak guru-guru, teman-teman yang ada salah satu guru ya sebelum akhirnya saya masuk ke pesantren di Darut Tauhid. Beliau ini kiai di kiai kampung istilahnya, ngajar di masjid dekat rumah lah ya. Tiap subuh, tiap hari Ahad pada subuh. Dia heran kali yang ngeliatin siapa ini bocah Cina dulu rambut pirang lagi ya, kok ada lagi sholat subuh di masjid gitu. Jadi beres ikut ngedengerin, beres kajian itu didatengin sama beliau, nanya-nanya, ya saya cerita apa adanya. Beliau bilang, nanti datang ya ke rumah bapak. Beliau minta dipanggilnya bapak. Nah, walaupun yang lain di luar pada manggilnya Ustadz Kiai, tapi beliau nyebut diri beliau bapak. Datang ya ke rumah bapak, belajar apa aja silakan terserah. Jadi kalau nggak datang dicariin, bener-bener diteleponin gitu. Dan kalau datang tuh silakan belajar dari benar-benar dari baca Quran lagi dulu, benerin tajwid, setor hafalan ketika udah diizinin ngapal, akhirnya belajar ke nahwu, sorof, belajar ke ya apa aja, kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, Durratun Nasihinnya. Juga ada apapun silakan dibaca ditanya dan nanti jam 2 malam itu akan dibangunin. Beliau ngajakin tahajud. Yang tentu tahajudnya nggak mungkin kuliah kulhu panjang ya Allah berdiri sambil ngantuk, beliau mau menikmati, udah mandi malah beliau bangunin saya itu dalam keadaan udah mandi itu jam 2 subuh. Dan juga akhirnya sempat ada waktu itu diajakin sholat tobat katanya. Sholat tasbih. Oh itu panjang sekali ya Allah. Tapi harus katanya kamu harus sholat tasbih istilah. Untuk ngebersihin gitu. Tobat ya intinya mah ngajakin tobat untuk bersihin. Karena kan nggak tahu ya kalau cara beliau tuh waktu itu 4 rakaat. Jadi di rakaat yang biar pas 100 kan ada rakaat itu setiap kali 40 subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu rakaat kali selanjutnya 30 rakaat. Sampai 100 pokoknya total kan semua tasbihannya semua zikirnya. Cuma kan jadi panjang sekali udah mau bacaan suratnya juga. Saya ingat beliau baca Ali Imran terus baca An-Nisa waktu itu. Jadi beres tuh benar-benar menjelang azan subuh aja beres udah azan subuh menjelang azan subuh berhenti duduk sebentar ngobrol ya beliau juga pernah nasehatin Denis nanti jadi mubalik ya mubalik naon guys saya baru tahu waktu itu mau nyampein apa ada orang pulang juga mau tobat sampein aja apa tugas kita kan nggak suruh bikin orang kagum tugas kita nggak nyuruh nggak bagiin hidayah. Kalau misalkan manusia punya kekuatan untuk masukin hidayah ke hati orang satu dunia udah soleh semua berkat dakwahnya Nabi. Tugas kita cuma dzakir innama anta mudzakir sampein tugas kamu hanya mengingatkan lasta alaihim bimusaitir engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Orang jadi baik karena nasihat kita Allah yang ngubah nggak usah ngaku-ngaku. Orang nggak jadi baik setelah kita nasihatin selagi niat kita lillahi ta'ala tetap jadi pahala. Emang kita meninggal ditanya followersnya berapa? Enggak. Pintu surga banyak tapi pintu surga bagi yang centang biru kan tidak ada. Jadi ya beliau sih salah satunya. Selain juga banyak sekali guru-guru lain. Ketika apalagi setelah menikah didampingi istri, didampingi juga keluarga. Ya sudah nikmat dari Allah aja. Nggak nyangka segitunya Allah tuh pendosa yang terlalu banyak ditolong Allah aja.
Nah, menurut Ko Denis nih ya, kan banyak orang-orang yang mungkin menunda untuk berubah gitu ya. Nah, Mm. kira-kira menurut Ko Denis itu kenapa sih banyak orang itu takut untuk berubah, berpindah atau berhijrah itu kenapa? Mungkin ngerasa umurnya masih 100 tahun kali lagi, 100 tahun lagi kali. Ya, jadi ya Atau karena tadi mungkin Tuhannya Tuhannya masih tadi ya, masih kalau kalau Ko Denis kan Tuhannya masih uang kan gitu kan. ya itu salah satunya juga ya. Hmm, Tapi dah aslinya bah, mau dia jelas. nggak beriman kepada Allah juga, mau dia agamanya apapun, kalau dia tahu dia 1 jam lagi mati juga pasti jadi orang baik tau bah. Jadi Hmm, salah satu yang bikin kita berani aksi itu kan karena ngerasa umurnya masih panjang gitu. hmm, ya, Nah, ya. jadi ya kata Nabi juga ternyata benar kan, harus banyak-banyak mengingat pemutus kenikmatan, yaitu hati gitu ya. Cuman ya itu dia, makanya kenapa yang tua-tua pada lebih gampang taat ya, tahu ini tes itu bisa kapan aja gitu. Yang umur 17 18 kan ya kecuali kecelakaan atau gimana ya. Hmm, Walaupun ya gampang bagi Allah, tahu-tahu kelindes truk, tahu-tahu ya apa, gampang banget lah bagi Allah. Tapi ya kenapa orang masih kayak begitu? Ya kasihan sih. Satu, faktornya banyak. Hidayah belum masuk. ya. Hidayah belum masuk juga, dianya juga mungkin gak mau nyari. Lingkungannya, atau juga makanan dan segala macam juga halal haram itu Hmm, tentu juga bisa berpengaruh. Belum lagi pemikiran-pemikiran mindset seperti tadi, lingkungannya. Makanya aslinya orang sampai akhirnya bisa jadi baik, jadi soleh. Kalau dipikir-pikir teh ya Allah pasti pasti pertolongan Allah pisan dah, nggak mungkin dianya, nggak mungkin kitanya yang jago dah kalau mau jujur. ya, ya. Kalau kitanya yang jago bisa apa tuh manusianya mah, orang-orang Allah nggak ngizinin kita tobat aja gampang, matiin aja sebelum sebelum tobat gitu. Jadi ya kudu balik lagi banyak inget ke Allahnya lah, aslinya. Ya, ya, ya.